Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lia Isnaini di pelajaran IPS. Kali ini Ibu akan membahas tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masa praaksara di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga adalah masa perundagian. Masa berburu dan meramu makanan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana. Nah, untuk masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana sama dengan masa Paleolitikum. Nah, pertemuan yang sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang apa itu zaman Paleolitikum. Oke, untuk kehidupan sosial di zaman masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana ini, sosialnya mereka itu sudah masih berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari hanya anggota keluarga inti saja. Nah, untuk kehidupan ekonominya bagaimana? Kehidupan ekonominya pun mereka hidup dengan cara berburu dan meramu makanan atau yang disebut dengan food gathering. Dan untuk kehidupan sosialnya lagi, selain tadi berkelompok kecil, mereka juga masih hidup berpindah-pindah. Nah, untuk kebudayaan di masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana, di sini ada alat-alat yang ditemukan, diantaranya adalah kapak perimbas. Dan ada alat serpih juga. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Yang pertama, dalam tingkat lanjut ini kehidupannya itu berarti zaman Mesolitikum. Kehidupan ekonomi di zaman ini yaitu sama dengan zaman yang sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, tapi mereka juga sudah mulai menemukan yang namanya bercocok tanam, walaupun hanya sementara ya, atau sifatnya hanya sementara saja. Ketika sudah tidak subur, sudah dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, untuk kehidupan sosialnya, kalau tadi masih dalam kelompok kecil, kalau ini kelompoknya sudah agak banyak, tidak hanya keluarga inti saja. Nah, untuk kehidupannya juga masih sama, berpindah-pindah. Tapi ada juga yang sudah mulai tinggal dalam gua, karena kemarin juga kita sudah membahas tentang adanya kebudayaan Abri Sous Rose atau tinggal dalam gua. Nah, untuk kehidupan budayanya juga di situ, karena sudah tinggal dalam gua, makanya banyak ditemukan lukisan-lukisan di dinding-dinding gua. Selain daripada itu, kebudayaan di zaman ini yaitu adanya ditemukannya kapak genggam atau yang disebut dengan kapak Sumatera, karena ditemukannya di wilayah Sumatera, dan juga disebut dengan yang namanya pebble. Yang berikutnya di periodisasi masa kehidupan ada zaman bercocok tanam. Untuk bercocok tanam berarti di sini sudah masuk ke zaman Neolitikum, ya. Mereka sudah mulai bisa bercocok tanam. Jadi untuk kehidupan berburu dan meramunya tidak lagi menjadi kegiatan inti dari perekonomian, tetapi hanya sampingan saja, terutama untuk mencari protein. Mereka masih berburu, tetapi untuk makanan yang lainnya mereka sudah bisa yang namanya bercocok tanam. Apa yang mereka tanam? Di antaranya ada umbi-umbian ataupun sejenis karbohidrat lainnya. Nah, untuk kehidupan sosialnya mereka sudah dalam kelompok yang besar, bahkan mereka sudah tinggal seperti di perkampungan biasa gitu, ya. Mereka juga sudah memiliki tatanan kehidupan yang lebih baik. Apa saja di sini sudah ada pembagian tugas, sudah ada yang namanya kepala kampung. Nah, diangkatnya kepala kampung biasanya dari apa? Yaitu dari usianya mungkin yang lebih tua, karena mereka menganggap kalau usia lebih tua itu berarti sudah banyak pengalamannya. Nah, kehidupan budaya di zaman ini yaitu adanya yang namanya kapak lonjong ataupun kapak persegi, yang fungsinya yaitu untuk mencangkul dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Terus juga ditemukan yang namanya gelang. Nah, perhiasannya tetapi bukan dari emas karena di sini masih zaman batu. Perhiasannya itu terbuat dari batu ataupun dari kulit-kulit kerang. Yang berikutnya adalah zaman logam atau zaman perundagian atau bisa disebut dengan zaman logam. Tuh. Nah, kehidupan pada zaman ini masyarakatnya sudah mulai lebih modern lagi. Maksud dari modern di sini mereka tidak hanya bercocok tanam, tidak hanya berburu, walaupun memang ada, tetapi di sini juga mereka sudah mengenal yang namanya perdagangan. Ya, sudah banyak dibuktikan dengan adanya benda-benda yang ditemukan di pulau-pulau lain. Nah, itu terbukti bahwa pada masa itu mereka sudah melakukan pelayaran, melakukan perdagangan dan lain sebagainya untuk kehidupan ekonominya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang artinya dari undagi ini adalah membuat apa? Nah, banyak halnya, yaitu benda-benda yang terbuat dari logam atau dari perunggu. Nah, bagaimana kehidupan sosial di zaman ini? Di zaman ini kehidupan sosialnya sudah lebih baik lagi karena mereka hidupnya juga sudah dalam perkampungan yang lebih besar lagi. Ya, sudah hidup bermasyarakat seperti kita. Untuk kebudayaannya pun di sini banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari perunggu. Di antaranya kemarin ketika kita bahas yang sebelumnya itu ada yang namanya kapak corong, ada yang namanya nekara, ada yang namanya moko, ada yang namanya cendrasa. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh sekalian langsung chat ke nomor Ibu saja. Oke, sekian pembelajaran untuk materi kali ini. Mohon maaf bila videonya masih jelek dan audionya mungkin kurang terdengar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.